Dan waktu sepenuhnya saya persilakan kepada Irfan untuk mempresentasikan, memberi pencerahan kepada kita semua. Saya persilakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Anton Widianto selaku Ketua Panitia yang penyelenggara workshop adaptasi jurnal di UIN Araniri Banda Aceh. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, ini saya melihat ada beberapa nama yang saya sepertinya tidak asing ya, dan banyak sekali. Di antaranya ada Pak Mursyid, kayak Pak Haluk, Pak Mursyid. Ada ya nama-nama banyak ya ini. Jadi memang ya kita mutar-mutar gitu ya. Jadi silaturahim aktivis jurnal itu ya banyak ketemu ya. Mudah-mudahan silaturahimnya tambah semangat ya Bapak Ibu semua. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya terkait dengan perkembangan jurnal-jurnal kita ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kita semangat ya untuk tetap berkolaborasi, bersinergi untuk pengembangan jurnal PTKI. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan bantuan ya untuk pengembangan jurnal, dan pada kesempatan ini kita memanfaatkan itu untuk kemajuan jurnal kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberi waktu untuk menyampaikan tentang diversifikasi author, ya, editor dan reviewer pada jurnal ilmiah. Ya. Saya kira ini bagian yang Bapak Ibu sudah juga melakukan. Ya, saya sudah menelusur beberapa jurnal yang Bapak Ibu kelola ya, untuk bagian diversifikasi ini, baik itu reviewer ataupun author, dan saya kira semuanya sudah mulai menunjukkan sesuatu yang diharapkan. Jadi tinggal maksimalisasi. Jadi saya lihat tidak perlu mengawal dari awal langkah ya, karena sudah jalan, itu memang tinggal melakukan maksimalisasi ya, sehingga bisa lebih baik. Baik, saya akan menyampaikannya beberapa catatan atau slide yang sudah saya siapkan, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita, dan jika ada yang baru mungkin bisa diingat, tapi kalau yang tidak baru berarti anggap saja ini adalah penguatan, ya kan? Dalam hadis Nabi itu faraddada miraron la taghdab. Jadi diulangi berkali-kali itu supaya ingat ya. Baik, saya kira sudah tampak ya layarnya. Ini ya sekilas silaturahim, ini kampus IAIN Salatiga ya. Sekarang saya menempati gedung yang ada di gambar ini ya. Ahlan wa sahlan, jika nanti ada Bapak Ibu kapan saja bisa bersilaturahim ke IAIN Salatiga. Nah, kita akan membahas tentang diversifikasi author, editor, dan reviewer pada jurnal ilmiah. Ya, baik, Bapak Ibu, saya akan memulai dari satu bagian yang biasa kita pelajari ya terkait dengan diversifikasi ini, dan ini saya kira menjadi acuan dari aturan yang kemudian disistematisasi oleh Arjuna, akreditasi jurnal nasional, ataupun yang kemudian diratifikasi oleh aturan-aturan yang lainnya. Jadi misalnya aturan pedoman operasional PAK, penetapan angka kredit, kemudian juga ada syarat khusus dosen ya terkait dengan jabatan lektor kepala dan profesor. Nah, ini terkait diversifikasi ini memang ada rujukannya ya, tapi saya melihat bahwa rujukan itu sungguhnya bisa diambil dari dokumen atau kriteria internasional yang ditetapkan oleh beberapa lembaga penyedia, misalnya Web of Science ataupun Elsevier ya, yang
menyediakan Scopus ya ataupun Clarivate yang menyediakan Web of Science. Saya menampilkan ini ya untuk melihat ini menyegarkan kembali apa yang dimaksud dengan diversifikasi ya. Jadi kalau kita lihat ya di dalam Scopus selection kriteria ini ya, bahwa diversifikasi itu menempati posisi ya pada beberapa kriteria. Kalau kita lihat ya di sini ada journal policy, kemudian ada journal standing, ya kemudian ada quality of content, dan itu terkait dengan diversifikasi itu. Ya. Nah, jadi dari 5 kriteria ya jurnal yang dievaluasi oleh CSAB ya Content Selection of Advisory Board yang mendapat tugas dari Scopus untuk mengasesmen jurnal-jurnal yang disubmit ke Scopus, itu mereka melakukan evaluasi dengan 5 kriteria ini. Nah, di antara 5 kriteria itu, ya, maka kita akan menemukan pada kriteria pertama yaitu journal policy, itu di bagian 3 itu ada diversity in geographic distribution of editor. Kemudian yang bagian nomor 4 adalah diversity in geographic distribution of author. Nah, ini yang menjadi acuan. Jadi memang diversifikasi itu secara internasional itu sudah menjadi aturan yang kemudian kita adopsi juga. Nanti kalau Bapak Ibu melihat kriteria di Web of Science itu juga sama, hanya saja bahasanya yang berbeda. Jadi kata istilah di sini diversity geographic distribution, ya ini of editor itu menunjukkan ya bahwa pengelola jurnal itu memang harus menunjukkan ya ketersebaran secara geografik. Jadi kalau ini jurnal internasional, jadi geografik dengan kawasan internasional global itu yang kemudian diacu oleh CSAB untuk menentukan apakah jurnal policy dari jurnal yang diajukan itu betul-betul meyakinkan atau tidak. Nah itu. Nah jadi editor ya seperti itu. Maka di dalam jurnal-jurnal terindeks Scopus ya kita akan melihat bahwa susunan editor ya dari mulai editor in chief sampai kemudian di bawahnya biasanya ada International Advisory Board ya, yang dalam bahasa lain itu bisa disebut dengan reviewer ya, tapi di dalam istilah-istilah yang digunakan oleh Elsevier dalam hal ini sebagai penyedia Scopus itu mereka jarang sekali menyebutkan ya bahwa di antara pengelola jurnal itu ada yang disebut dengan reviewer, tapi mereka menyatukan itu sebagai editor. Nah, maka di dalam jurnal-jurnal dari Scopus biasanya dibagi dua, ada yang editor, ada yang International Advisory Editorial Board. Jadi yang internasional itu untuk menunjukkan ketersebarannya itu. Nah itu, jadi kalau kita lihat maka ketersebaran secara global itu maksimal ya, jadi maksimal tidak ada batas minimalnya ya. Jadi semakin maksimal itu semakin baik. Tapi kalau kita mau mengambil minimal itu juga bisa gitu. Tapi kalau dalam narasi-narasi di Elsevier itu tidak ada yang menyebutkan minimal tetapi maksimal. Ada misalnya yang menyebutkan bahwa dia minimal bisa mewakili 4 negara berasal dari 5 benua yang ada di dunia. Nah ini diversity of geographic distribution of editor. Nah ini diversifikasi. Kemudian yang nomor 4 itu ada diversifikasi in geographic distribution of author ya. Nah jadi penulis. Nah jadi penulis ini juga harus menunjukkan ketersebaran. Ya. Jadi di dalam archive atau history publication dari sebuah jurnal itu, maka dari setiap edisi pertama sampai edisi berikutnya itu harus teridentifikasi bahwa author itu tersebar gitu ya. Author itu tersebar.
Jadi setiap edisi ini ada author yang bisa mewakili 5 benua itu. Nah, ada misalnya beberapa pertanyaan yang sering muncul, apakah dalam setiap edisi terbitan itu memang harus terdiri dari 5 benua itu sebenarnya kalau itu bisa sangat baik, ya, sangat baik. Tapi pengalaman misalnya di jurnal izin itu kami tidak seperti itu, tapi kami hanya menjaga ya setiap edisi terbit itu ada penulis yang berasal dari luar negeri, apakah itu Asia Tenggara, Australia, kemudian Afrika, kemudian ada dari Amerika dan sebagainya. Nah, itu kita memperhatikan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sebut dengan editor dan author ya dalam konteks diversifikasi. Nah, itu. Nah, di kriteria yang berikutnya itu ada jurnal standing ya. Maka di nomor 2 ini ada editor standing ya, Bapak Ibu. Jadi nanti ini editor standing itu nanti terkait dengan yang diversity geographic distribution of editor. Jadi kalau kita gabungkan antara dua kriteria ini, ya maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa author, kemudian editor dan juga reviewer yang menjadi pembahasan kita hari ini itu kan paling tidak harus mempunyai atau bisa mempunyai 3 ukuran bahwa mereka itu sebagai editor reviewer yang berkualitas. Jadi yang pertama itu adalah rekam jejak publikasi. Jadi yang pertama itu adalah rekam jejak publikasi. Maksud saya adalah rekam jejak itu dibuktikan dengan ID atau akun yang mereka miliki. Jadi ID atau akun. Jadi misalnya yang paling umum ya terlacak pada Google Scholar. Nah, itu berarti dia sudah mempunyai rekam gitu. Karena di dalam online jurnal, apalagi kalau sudah dalam masa asesmen itu kan siapapun orang, walaupun namanya terkenal di mata kita, tapi bagi asesmen tidak terlacak secara rekam jejak publikasi online ya dia bukan dianggap sebagai apa-apa. Nah, jadi yang pertama itu nanti kalau memang bisa lebih bagus ya, Google Scholar dia mempunyai ID. Jadi misalnya mempunyai ID di portal Scopus atau mempunyai ID di Publon ya, atau juga mempunyai ID di Sinta ya untuk tingkat nasional. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah rekam jejaknya. Nah, kalau rekam jejak itu sudah kita tampilkan ya di dalam susunan editorial board ya, jurnal kita, maka yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah publikasinya. Jadi publikasinya pertanyaannya ada atau tidak. Nah, maksud saya kekuatan publikasi seseorang itu selain dilihat daripada kuantitas, tapi juga dari kualitas. Apa yang dimaksud itu adalah berapa banyak publikasinya itu tersitasi oleh artikel lain yang kemudian dipublish dalam jurnal. Nah, itu kualitas seorang editor, author dan reviewer sungguhnya itu yang dilihat. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan seberapa berkualitas seorang editor itu, ya lihat saja di Google Scholar-nya. Sudah berapa H-index-nya, sudah berapa citasinya. Nah, seperti itu. Sama, reviewer juga seperti itu. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang nanti akan di-assessment itu adalah kalau dia sudah mempunyai publikasi, kemudian sudah tersitasi, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah artikel-artikel yang dipublish oleh author, editor ya dan reviewer itu. Nah, itu sesuai dengan fokus and scope jurnal yang kita kelola gitu. Nah, gitu. Jadi misalnya kita memasukkan seorang tokoh, publikasinya jelas, Google Scholar banyak, kemudian ID Scopus katakanlah 20 dokumen,
dan apa namanya cited by many documents, kemudian dan segala macam, tapi dia sebenarnya semua publikasinya tidak masuk dalam fokus and scope jurnal kita. Nah, maka itu dalam konteks ini bukan termasuk editor ataupun apa namanya reviewer ya yang yang mempunyai reputasi ya untuk pengembangan jurnal kita. Nah, ini yang jadi 3 hal itu yang bisa kita ambil ketika kita memperhatikan ya kualifikasi dari author, editor, dan reviewer. Maka itu terkait dengan kriteria yang kedua. Di sini ada quality and conformity with state aim and scope. Ya, jadi yang nomor 3 ini kan menunjukkan seperti itu. Jadi kebersesuaian antara aims and scope jurnal itu kan harus didukung oleh editornya, harus didukung oleh artikelnya, harus didukung oleh reviewernya, gitu ya. Ya nanti bisa diketahui ya karena model sekarang itu jurnal kan sudah melakukan integrasi atau multidisipliner atau bahkan transdisipliner, maka itu sebenarnya memberi keluasan kepada kita untuk merekrut ya beberapa author atau reviewer yang memang bidangnya agak sedikit jauh, tapi sebenarnya ada keterkaitan gitu ya, tergantung nanti fokus and scope-nya bisa cocok tidak dengan mereka itu. Nah, itu yang saya lihat bahwa masalah diversifikasi ini memang hal yang penting ya, bahkan dia bisa menjadi poin ya yang memberikan hasil ya sebagai jurnal yang berperingkat atau bereputasi atau terakreditasi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ya dari situ maka kemudian ya dari sini ya ini sedikit saja kita melihat ya, maka beberapa aturan yang kita anut ya di dalam dunia akademik itu kita akan temukan ini. Jadi ada disebut dengan jurnal internasional ya. Kemudian ada jurnal internasional bereputasi, kemudian ada jurnal nasional. Nah ini yang kalau kriteria ini ya ada di dalam beberapa dokumen yang dianut oleh katakanlah kementerian kita, kemudian memberikan batasan seperti ini. Saya kira ini merupakan syarah kalau bagi saya itu ya, merupakan penjelas ya sistematisasi dari yang tadi itu. Maka jurnal internasional adalah jurnal yang seperti ini, menggunakan bahasa BB Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok. Kemudian dewan redaksi ini terkait dengan editorial board yang tadi saya sebut, memperhatikan diversifikasi, adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara. Gitu. Nah jadi yang 4 negara itu juga perlu ditambahkan, 4 negara itu juga ya sebaiknya, dan saya kira ini sangat direkomendasikan, itu juga mewakili 4 kawasan benua. Jadi 4 negara itu bukan Asia Tenggara semua, Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Timor Leste, itu masih satu rumpun, tapi agak jauh sedikit ya gitu. Nah jika memang sangat diverse, itu ya semakin diverse dan semakin jauh ya letaknya itu, untuk diverse itu semakin baik. Nanti kan ada hal-hal lain, ada standingnya, ada reputasinya. Nah kemudian maka jurnal internasional itu artikel yang diterbitkan dalam satu nomor paling sedikit menulisnya berasal dari 2 negara. Nah ini yang tadi saya sebut, dan itu juga pengalaman di beberapa jurnal kita. Jadi kalau hari ini misalnya Bapak Ibu menerbitkan artikel sebanyak 7 artikel, ya itu Indonesia tetap diakomodir karena Indonesia juga bagian yang penting lah. Nanti dari 7 artikel itu 5 artikel Indonesia, yang 2 itu dari Malaysia atau dari Singapura, edisi berikutnya yang 2 dari Mesir, edisi berikutnya yang 2 dari Australia, edisi berikutnya yang 2 dari Uzbekistan misalnya, Eropa ya itu masuknya, dan sebagainya. Nah ini yang kita sebut dengan diversifikasi. Nah, kemudian terindeks oleh pemerintah internasional seperti SJR ya, skor atau indeks Copernicus internasional kalau dia masuk di dalam indeks Copernicus ya, atau mempunyai impact faktor setelah
setelah diindeks oleh Clarivate atau Web of Science. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian ini tambahan ya, jurnal bereputasi ya ini ya. Jadi kalau di kementerian kita itu ada jurnal internasional belum bereputasi dan ada internasional sudah bereputasi. Ini kata kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya cuma satu. Jurnal itu menjadi katakanlah terupgrade menjadi bereputasi itu jika dia sudah mempunyai SGR score atau ya, dia sudah mempunyai impact factor kalau dia Web of Science. Karena pengalaman jurnal terindeks Scopus atau Web of Science itu, ya, Scopus misalnya, itu kan tidak langsung mempunyai SGR score dalam waktu setahun. Jadi itu mungkin perlu beberapa waktu. Nah, jadi ketika jurnal-jurnal yang baru terindeks Scopus itu baru jurnal internasional. Nanti kalau sudah setahun atau 2 tahun, maka dia akan muncul SGR score, misalnya 1,74 jurnal izin, 1,7 untuk jurnal studi Islamika, nah dia sudah mendapatkan bereputasi. Nah, begitu juga di dalam Web of Science. Jadi Web of Science itu ya bereputasi itu dalam konteks mempunyai impact factor ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat itu kan ada istilah yang digunakan oleh kementerian kita. Jadi jurnal mempunyai SGR score atau mempunyai impact factor. Itu maksudnya SGR score itu berbasis Elsevier, Scopus atau Simago. Tapi kalau impact factor itu berbasis Web of Science atau Clarivate, dulu namanya Thomson Reuters. Nah itu. Jadi, jurnal-jurnal yang masuk dalam Web of Science itu tidak ya bukan sulit. Jadi perlu perjuangan lebih untuk mendapatkan nilai impact factor. Jadi jurnal izin saja itu jurnal izin misalnya yang saya contohkan itu belum mempunyai impact factor kalau berbasis Web of Science karena masih harus berusaha untuk masuk kepada yang disebut dengan WAS core. Jadi yang selain yang berada levelnya di atas emerging source of citation index ya. Jadi sudah masuk Web of Science core itu baru bisa mendapatkan impact factor dan itu masih ada beberapa upaya. Nah itu Bapak Ibu. Maka kemudian kita juga mendengar istilah jurnal nasional. Ini saya kira sudah tidak asing ya. Saya sudah mengecek beberapa link yang dari jurnal Bapak Ibu yang dikelola sudah sangat bagus ya, terutama yang sudah Sinta 2 itu sudah sangat bagus ya. Jadi yang ada di sini jurnal nasional itu sudah melebihi. Jadi kalau di sini disebut minimal dari 2 institusi yang berbeda itu sudah lebih ya. Jadi setiap edisi itu sudah lebih dari 2 institusi, kemudian para ahli di bidangnya yang berasal dari institusi yang berbeda. Saya kira sudah bagus, ini tinggal memaksimalkan saja. Nah itu katakanlah turunan ya yang dikeluarkan oleh kementerian kita ya berbasis diversifikasi yang diatur oleh lembaga-lembaga penyedia indeksasi berskala global. Nah, kita akan melihat ya di dalam konteks akreditasi jurnal ini barangkali sekedar menyegarkan ya bahwa diversifikasi itu memang juga dinilai ya dan memberikan raihan angka. Di sini kita coba melihat lagi ya. Di sini ada unsur penilaian akreditasi ya. Nanti Bapak Ibu lihat di sini akreditasi biasanya ada 8 kriteria ya. Nah, diversifikasi itu, Bapak Ibu, itu masuk di dalam kriteria 3 dan 4. Jadi ada penyuntingan dan manajemen pengolahan terbitan yang bobot akumulasinya 17 poin. Kemudian ada substansi artikel itu 39 poin. Jadi diversifikasi author, reviewer, dan editor itu masuk di dalam kriteria 3 dan 4. Ya, dan dia ternyata menyumbangkan akumulasi poin yang paling besar di antara semuanya, 17 dan 39. Ya. Nah, maka di dalam pemeringkatan jurnal ini memang perlu mendapatkan perhatian.
Nah, berikut adalah rinciannya, Bapak Ibu bisa kita lihat ya. Ini perinciannya di dalam akreditasi itu. Jadi ini pelibatan mitra bestari ya, yang di dalam bahasa populernya disebut dengan reviewers. Nah, ini untuk A ya, jika jurnalnya itu ya melibatkan mitra bestari, melibatkan itu dalam arti ini kan pertanyaannya bercabang. Ini melibatkan itu artinya mitra bestari itu sudah muncul namanya di susunan editorial board ya, di susunan online jurnal kita. Nanti ada pertanyaan berikutnya sebenarnya bagaimana kualitas review mereka. Nah, kalau kita ingin mendapat nilai 5 ya, maka reviewernya itu harus dipastikan berkualifikasi internasional 50% atau lebih ya, dari jumlah reviewernya itu dari beberapa negara. Jadi kalau kita memasang reviewer 15 orang, nah maka 10 orangnya itu atau 7 plus 1 ya, atau 8 atau 9 orang itu memang harus menunjukkan kualifikasi internasional. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah, kualifikasi internasional itu seperti tadi ya yang sudah saya sebutkan itu ya. Diversitas ya dari segi negara yang pertama, nanti kemudian dilihat rekam jejaknya, kemudian dilihat reputasi artikelnya, dan juga kemudian dilihat kebersesuaian artikelnya dengan fokus and scope jurnal kita. Nah, kalau jurnal nasional maka mendapat poin 3 gitu. Jadi maksud saya penilaian yang di sini itu pilihan. Jadi meskipun jurnal kita hanya berbasis nasional, tapi tidak mengapa jika artikel kita berkualifikasi internasional gitu. Nah, maka bagi jurnal-jurnal yang ingin memaksimalkan ya, maka reviewer-reviewer yang direkrut oleh jurnal itu, meskipun jurnal kita belum internasional, itu memang harus diupayakan mempunyai kualifikasi internasional ya, minimal mempunyai publikasi dalam jurnal terindeks Scopus sehingga bisa meningkatkan raihan nilai kita. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau setempat nilainya 1. Nah, jadi ini nilainya memang memberikan kontribusi yang baik. Nah, kemudian di sini ya kualifikasi Dewan Penyunting ya, yang saya maksud nanti nomor 2 ini hasil kerja mitra bestari itu. Jadi kalau mitra bestari itu sudah ada di susunan editorial board, tinggal dilihat apakah yang diberikan oleh mitra bestari itu ya dari segi review sudah betul-betul review berbasis substansi atau review berbasis editorial ya atau teknis. Nah, maka di sini poinnya 2, catatan dan saran perbaikan secara substantif sehingga spesialisasi naskah berkala terjaga. Nah, kemudian diversifikasi editor yang di sini adalah Dewan Penyunting, ini juga memberikan poin yang maksimal yaitu 3 dan 2 ya. Jadi kalau kita merekrut atau menyusun editorial board itu ya 50% lebih sudah pernah menulis di terbitan berkala ilmiah internasional, maka poinnya 3 gitu. Maka kan masing-masing ini ya, masing-masing jurnal ya, bahkan secara pribadi masing-masing dosen itu memang harus berupaya mempunyai publikasi di jurnal terindeks global Scopus atau Web of Science ya, supaya nanti bisa dimanfaatkan oleh artinya bisa berkolaborasi dengan jurnal lain supaya namanya bisa masuk di situ. Nah, gitu. Nah, nilainya 3. Ya, tapi kalau kurang dari 50% itu nilainya 2. Nah, maka kualifikasi Dewan Penyunting ya, ini kan di dalam jurnal internasional Bapak Ibu ya. Jadi untuk akreditasi Arjuna, kualifikasi Dewan Penyunting itu justru berbasis internasional. Dilihat daripada kriterianya. Di sini kan pernah di berkala ilmiah internasional. Ini maksudnya dalam konteks memaksimalkan reputasi. Tapi kalau tidak ya berarti kan nasional. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini
kriterianya bagus yang dibuat oleh Arjuna. Dia membuat kriteria maksimal. Jadi editor itu harus mempunyai publikasi internasional jika ingin jurnalnya mendapatkan peringkat yang baik. Nah, kemudian dari segi berikutnya ya yang tadi saya maksud diversifikasi autor, ini memberi poin ya Bapak Ibu pada unsur aspirasi wawasan ya. Jadi kalau aspirasi wawasan itu masuknya di dalam kriteria nomor 4 yaitu substansi artikel Bapak Ibu. Jadi substansi artikel itu masuk di dalamnya adalah aspirasi wawasan. Nah, aspirasi wawasan itu juga jika internasional ini kan ditunjukkan pada apa? Ditunjukkan oleh apa aspirasi wawasan itu? Nah, ditunjukkan oleh orang-orang yang 3 tadi itu. Jadi editor, reviewer, kemudian author itu memang menunjukkan wawasan internasional dari segi geografiknya, dari segi publikasinya, ya. Kemudian juga dari segi kontribusinya. Jadi jika orang itu berasal dari luar negeri, kemudian publikasinya juga bagus, nah maka itu bisa masuk dalam aspirasi wawasan nasional, internasional. Dan berikutnya seterusnya regional, nasional dan kawasan atau lokal. Nanti dia akan dilihat. Ya. Jadi semakin banyak penulis ya yang mengirimkan artikel ya di dalam kepada jurnal kita, kemudian mereka berasal dari luar negeri, kemudian juga artikelnya itu bernuansa internasional, ya, kemudian mereka juga sebagai penulis yang mempunyai rekam jejak publikasi yang baik. Nah, jika itu maksimal dalam jurnal kita, maka kita akan menyumbangkan nilai 6 ya bagi substansi jurnal kita. Nah ini tabel nilai ya yang ada di form akreditasi jurnal nasional Pak Ibu. Nah, kita akan sedikit melihat menyegarkan kembali bagaimana penjelasan ya daripada itu semua. Jadi saya kira Bapak Ibu juga perlu misalnya melihat ini ya, mungkin nanti bisa dibaca pedoman akreditasi jurnal ilmiah tahun 2018. Nah, ini silakan di-download di Arjuna, nanti bisa dibaca di situ ya bagaimana akreditasi itu kriterianya, kemudian apa yang diharapkan. Nah, kita akan mencoba menelaah beberapa narasi dari pedoman itu ya terkait diversifikasi. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa kita lihat. Jadi mitra bestari itu apa? Nah di sini ada keterangan di paragraf kedua yang saya kira penting. Mitra bestari ini bukan anggota Dewan Penyunting sehingga tidak dapat dicantumkan sebagai penyunting, penelaah tamu, board of editor, dan sebutan lain yang sejenis secara tetap. Nah, proses penelaahan sebuah artikel dianjurkan ditelaah minimal oleh 2 orang mitra bestari. Hal ini untuk menjaga kualitas dan objektivitas hasil penelaahan. Nah, ini mitra bestari di dalam pedoman akreditasi itu seperti itu ya. Jadi nanti di dalam kegiatan review itu kan ada single blind review atau double blind review ya oleh peer group. Jadi single blind itu kan ada satu pihak yang mengetahui siapa yang menjadi partnernya. Tapi kalau double blind itu sama sekali tidak mengetahui. Jadi si autor tidak mengetahui reviewernya dan reviewer itu tidak mengetahui autornya. Nah, itu disebut dengan double blind. Tapi kalau autor mengetahui siapa reviewernya, ya kemudian si reviewer tidak mengetahui autornya, lah itu berarti single blind. Jika salah satu mengetahui, maka dia disebut dengan single blind. Oke, sekarang, nah ini yang tadi saya jelaskan itu ada di sini. Nah, coba Bapak Ibu memperhatikan narasi ini, ya.
reputasi kepakaran seorang reviewer atau mitra bestari ditentukan oleh jumlah publikasi di jurnal ilmiah bereputasi. Keseringan karya atau pendapatnya diacu secara luas, ini disertasi ya. Keterlibatan kecendikiaan dalam forum ilmiah internasional dan berbagai bentuk pengakuan bobot lainnya. Nah ini, jadi yang tadi itu ya. Untuk itu mitra bestari dinyatakan berkualifikasi internasional jika dalam 5 tahun terakhir sedikitnya pernah menulis sebuah artikel sebagai penulis utama ya atau penulis korespondensi atau sebagai penulis anggota sekurang-kurangnya 3 artikel yang terbit di jurnal ilmiah internasional bereputasi. Nah, ya jadi ini jadi dalam 5 tahun ya. Jadi dalam 5 tahun, kalau di sini ada sekurang-kurangnya 3 artikel yang terbit di jurnal ilmiah bereputasi. Jadi 5 tahun ya katakanlah ya setiap 1,5 tahun dia mempublish ya. Nah, di jurnal internasional. Nah, mitra bestari dinyatakan berkualifikasi nasional jika dalam 5 tahun terakhir sekurang-kurangnya menulis sebuah artikel sebagai penulis utama atau penulis korespondensi atau sebagai penulis anggota sedikitnya 3 artikel yang terbit di dalam jurnal ilmiah terakreditasi ya. Nah, jadi ini narasinya menurut saya agak kurang bagus, tapi maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi sebuah artikel itu artinya menulis artikel. Jadi kalau dia menulis artikel ya dalam 5 tahun ya, 3 artikel di dalam jurnal bereputasi itu maka dia berskala internasional. Tapi kalau misalnya berkurang ya saya kira masing-masing mempunyai nilai. Nah, mitra bestari berasal dari berbagai institusi dan kepakarannya ya sesuai dengan bidangnya, ya, sesuai dengan bidang dan keahliannya. Nah, ini yang ada di dalam narasi jurnal pedoman akreditasi jurnal terkait dengan reputasi reviewer. Nah, kemudian editor ya Bapak Ibu. Jadi editor ya kualifikasi seperti apa ya yang ini bisa dibaca. Kualifikasi anggota Dewan Penyunting. Ya. Dewan Penyunting terdiri atas perorangan yang berkualifikasi, berpengalaman, berkomitmen dan mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan tugas yang ditugaskan oleh pengelola jurnal. Nah, pengangkatan resmi sebagai anggota Dewan Penyunting dilakukan bukan karena ex officio tapi karena kualifikasi seorang. Nah ini paragraf ini penting Bapak Ibu, kadang Dewan Penyunting itu kan kadang ada unsur ya menghormati gitu. Tapi menurut ini sebenarnya tidak perlu menghormati kalau memang orang tidak berkualifikasi menjadi editor itu nggak usah dipasang. Karena apa? Karena penetapannya itu bukan karena ex officio tetapi karena kualifikasi seseorang gitu. Maka ya pimpinan memang harus sadar. Misalnya dekan tuh nggak perlu jadi editor kalau memang tidak mempunyai kualifikasi gitu. Pak Rektor juga nggak usah masuk namanya, memang tidak berkualifikasi kecuali dia berkualifikasi. Artinya dia dimasukkan di situ karena kualifikasinya bukan karena posisinya. Ini juga penting. Kadang dalam diskusi suka ada pertanyaan. Wah editor saya tuh itu Pak antara SK dengan online itu beda ya. Pokoknya yang di online itu yang ditanyakan, yang di online hati-hati. Tidak apa-apa yang di SK beda, yang penting uang cair, sementara yang di online harus betul bagus. Karena online yang dinilai oleh lembaga pengindeks, baik itu Arjuna ataupun Scopus. Gitu. Tapi yang ada di SK itu ingin namanya masuk di online, nah ini masalah lagi yang baru. Memang karena belum paham. Gitu. Jadi kalau ini diajukan, itu kita akan bisa kesepahaman antara pengelola jurnal dan juga pimpinan. Nah, ini kan. Dewan Penyunting melibatkan pakar dari berbagai lembaga atau berasal dari berbagai negara dan bukan lokal. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi lokal itu kalau misalnya YIN Salatiga itu editornya itu penyuntiknya ya jangan dari situ semua. Kalau kita punya editor 5, ya 2-nya itu ya minimal dari luar negeri, dari luar kampus ya gitu. Ya, jadi dari editor in chief sampai editorial board ya mungkin ada 7 orang atau 8 orang lah itu harus bisa menyeimbangkan ya antara lokal ya dan diversitas institusi. Nah, ini kualifikasi editor Bapak Ibu. Nah, sekarang editor internasional dan nasional juga mempunyai kriterianya. Nah,
Dewan Penyunting dinyatakan berkualifikasi internasional jika dalam 5 tahun terakhir sedikitnya pernah menulis sebuah artikel, nah, kan, sebagai penulis utama, ya, atau penulis korespondensi, atau sebagai penulis anggota, sekurang-kurangnya 3 artikel yang terbit di jurnal ilmiah internasional. Nah, ini jadi sama dengan reviewer gitu, editor itu, ya. Kan di dalam terus ada yang penulis utama, ya, ada yang apa namanya editor author gitu. Jadi ini yang perlu jadi catatan adalah Dewan Penyunting itu, ya, itu tidak dinilai dari berapa di berapa jurnal namanya muncul, itu bukan itu, Bu. Jadi kalau misalnya Pak Mursyid editor jurnal Samaroh, terus editor AABCD juga itu. Nah, itu belum menunjukkan kualitas, tapi kualitas itu ditulis dilihat dari itu publikasinya. Ya, seperti beberapa teman kan, beberapa teman misalnya menghubungi saya untuk memasukkan namanya di dalam susunan editor. Ya kalau saya sih ahlan wa sahlan gitu kan, yang penting bisa memberikan kontribusi walaupun hanya sekedar memberi nilai gitu. Tapi banyaknya nama kita di jurnal sebagai editor itu belum menunjukkan kualifikasi, tapi tetap ditunjukkan dari artikelnya gitu. Nah ini maka ada yang mengatakan seorang editor kita ini, ya, kita ini, saya, Bapak Ibu itu editor pengelola jurnal, itu jangan terlalu asyik ngurusi artikel orang, tetapi kita tidak pernah publikasi gitu. Nah ini juga masalah. Jurnal IJIM itu sudah memprofesorkan mungkin berapa puluh orang, saya sudah tidak terhitung, ya kan. Tapi editornya ini kan baru 2 orang yang jadi profesor, harusnya kan profesor semua. Gitu ya Pak Mursyid. Nah gitu ya, di IJIM ini ya, tapi kita bisa komitmen gitu. Saya baru berenam di IJIM itu, sekarang sudah 2 profesor sudah ada dan 2 orang sedang proses. Jadi mudah-mudahan tahun ini editor IJIM lahir 2 profesor lagi. Jadi nanti kan bagus gitu. Artinya ya seperti tadi. Nah, jadi kita ngurus artikel orang tapi kita lupa ya untuk publikasi. Memang berat, ya, memang berat menjadi editor itu, ya. Tapi saya kira banyak contoh yang bisa dijadikan rujukan, ya, panutan bahwa mengelola jurnal juga bukan merupakan halangan, ya, bagi kita melakukan publikasi, ya, apapun bentuk publikasinya. Nah ini yang Dewan Penyunting atau editor internasional dan nasional. Nah ketersebaran author, ya, ini tadi yang di dalam aspirasi. Nah ini penjelasannya. Aspirasi wawasan jurnal ilmiah diukur dari luas daerah dan atau negara asal penyumbang tulisan. Nah, ini penulis. Nah ini jadi perlu digenjot terus jumlah pembaca dan pengunjung pelanggan. Ya ini nanti masuk di dalam stat counter, ya. Kemudian wilayah geografi, permasalahan yang diliput, bahasa yang digunakan, ya, penyunting dan mitra besar yang dilibatkan. Nah ini, jadi ini kan ada beberapa unsur. Yang pertama autornya, yang kedua stat counternya, ya kan. Yang ketiga wilayah geografi mas yang diliput. Jadi subjek materi artikelnya itu, ya kan. Jangan melulu soal misalnya Sumatera terus, ya toh, atau misalnya Jawa terus, tapi ya bisa lebih luas bahasa yang digunakan, ya kan. Nah maka betul kalau kemudian ada semangat untuk menginggriskan artikel, saya kira itu sesuai dengan rujukan akreditasi. Memang bahasa itu harus memberikan aspirasi. Jadi kalau di dalam kriteria Scopus itu ada yang namanya disebut dengan readability of article, readability, keterbacaan. Jadi keterbacaan ini kan ada 2. Yang pertama keterbacaan, ya, dari aspek media bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah keterbacaan dari substansi artikel yang dibahas, dan yang ketiga adalah bagaimana artikel itu disajikan. Itu namanya readability of article. Maka artikel dengan menggunakan bahasa PBB, kemudian subjek materinya itu
objek materinya itu layak untuk dikonsumsi oleh oleh kawasan akademisi global, oleh siapa saja. Kemudian yang ketiga disusun secara sistematis, lengkap dengan narasinya, dengan grafiknya, dengan chartnya, dengan hasil surveinya dan sebagainya. Nah ini maka dia bisa menjadikan jurnal itu baik, dan penyuntingnya, editornya Dermita Bestari ya juga menunjukkan reputasi dan pelibatan yang baik. Nah ini saya kira Bapak Ibu tentang ketersediaan autor. Oke, ini beberapa pengalaman ya, beberapa pengalaman yang saya amati dan juga kami lakukan ya di dalam kiat dan strategi supaya author, reviewer dan editor itu mempunyai diversitas. Itu yang pertama, penelusuran online. Jadi penelusuran online, jadi menelusuri orang ya dari lewat portal yang tersedia, misalnya lewat Scopus, kemudian DOAJ, kemudian Crossref, kemudian juga Mendeley dan sebagainya, itu bisa nanti kita contohkan sedikit misalnya. Kemudian yang kedua itu melalui konsorsium jurnal serumpun. Nah ini saya kira yang memang belum saya mengamati sudah ada, tetapi memang belum kuat ya konsorsiumnya. Ya misalnya saya melihat ada perkumpulan konsorsium jurnal Fakultas Syariah, yang ilmu hukum, ada yang bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu usuluddin, sastra, sejarah. Nah, ini kalau memang dibuat konsorsium itu saya kira bisa membuat diversitas itu ya, tentunya masing-masing menerapkan kriteria yang sama. Karena kan kalau konsorsium itu nanti bisa ada follow up-nya. Artinya kegiatan yang merupakan perkumpulan itu kan harus masing-masing sampai kepada kualitas yang baik, sehingga jika terjadi pertukaran atau kemitraan itu sama-sama menguntungkan. Nah yang ketiga misalnya kerjasama dan kemitraan publikasi ya. Nah ini juga sudah banyak dilakukan oleh jurnal-jurnal. Kemudian yang keempat adalah rekrutmen terbuka, membuka lowongan itu tidak masalah Bapak Ibu. Dia membuka lowongan. Saya juga beberapa kali masuk email ke saya itu untuk dimuat namanya di editor gitu, jurnal internasional atau dari India apa dari mana gitu. Nah, biasa kan mereka itu memuji dulu, saya sudah membaca artikel Anda di jurnal ini, artikel Anda sangat bagus, ya kan, maka maukah Anda untuk kami masukkan sebagai editor di jurnal ini gitu. Kemudian saya cek jurnalnya belum bagus. Saya bilang ya nanti dulu aja gitu. Nah, karena saya masih banyak pekerjaan yang lain juga. Nah itu bisa rekrutmen terbuka Bapak Ibu bisa jadi membuat announcement di jurnalnya untuk menjadi editor dan reviewer ya di jurnal kita. Nah biasanya jurnal semakin bagus ya orang semakin tertarik, apalagi kalau Bapak Ibu memberikan info terkait dengan gaji misalnya. Wah ini justru bagus lagi. Tapi Bapak Ibu bingung gaji dari mana? Kan reviewer nggak digaji. Cuma 1,5 juta di SBM itu ya untuk satu edisi. 1,5 juta dibagi 8 reviewer. Nah, dikali bagi saja. Nah, tapi nanti bisa dipikirkan ya itu. Ini contoh saja. Kemudian undangan, jadi invitation itu bisa Bapak Ibu mengundang langsung orang ya untuk menjadi editor ya, untuk menjadi reviewer juga boleh. Kemudian konferensi dan call for paper. Nah ini kan. Nah konferensi ini biasanya dimanfaatkan narasumber yang kita undang gitu ya untuk melakukan negosiasi sehingga dia mau untuk kita masukkan sebagai editor ataupun reviewer. Nah nanti yang paper yang masuk dari berbagai macam negara dan dari berbagai macam kawasan Indonesia kan itu bisa memenuhi kualitas artikel kita ya, diversifikasinya nanti bisa masuk ke situ ya. Nah ini kemudian lomba penulisan artikel juga bisa dilaksanakan ya. Kemudian yang terakhir adalah diaspora intelektual Indonesia. Maksud saya gini, orang Indonesia itu kan banyak yang berdiaspora sebagai akademisi di luar negeri.
Ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di New Zealand, ada yang di Mesir, ada yang di Maroko dan sebagainya. Nah, itu kita komunikasikan ya. Saya kira dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali itu tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi akademisi di Saudi Arabia, di Amerika, ya ada Profesor Muhammad Ali, ada Profesor Etin Anwar, ada Profesor Munim Asiri, ya kemudian ada apa wow, itu yang banyak ya. Kedatangan kita ada Profesor Eva Fakhrunisa di Australia. Nah itu mereka itu diaspora, ya kan? Yang di Malaysia juga banyak. Nah itu bisa didekati supaya masuk di dalam deretan editor atau reviewer. Nah, nah ini Bapak Ibu itu tadi ya beberapa beberapa strategi yang bisa kita laksanakan. Saya sekedar mencontohkan saja ya. Jadi misalnya ini kita bisa mencari itu lewat Scopus bisa ya Bapak Ibu. Nanti di Scopus itu ada author search ya. Kemudian nanti bisa lewat Crossref, bisa lewat DOAJ ya. Nah, coba saya ingin sekedar contohkan ya Bapak Ibu. Barangkali bermanfaat. Jadi ini kan Scopus ya, portal Scopus. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui misalnya orang-orang yang mempunyai konsen dalam bidang tertentu. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai akses kepada Scopus yang subscribe, yang berlangganan itu akan lebih mudah. Tapi ini saya mencoba memanfaatkan apa yang bisa kita ambil ya dari versi free access. Jadi di sini kan ada apa? Ada ini. Ada pilihan ya, ada subject area, ada title. Mungkin dua ini yang saja bisa kita jadikan. Subject area itu maksudnya ini kan kita sedang mencari ini ya, mencari orang ya. Maka jurnalnya apa ya? Jurnalnya. Misalnya kita ingin katakanlah subject area ya. Subject area yang ya karena kita banyak dirasa Islamia ya kita ambil saja misal subject area misalnya art and humanities, ada arkeologi, ada klasik, ada conversation. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nanti ada religious studies. Nah, misalnya kalau kita ngambil religious studies di sini ya. Nah, kita akan apply di sini ya. Nanti kita akan ditunjukkan ada 600 jurnal yang terindeks Scopus dalam kategori religious studies gitu. Nah, kalau jurnal Indonesia sudah biasa lah. Tapi misalnya saya ingin mencari orang yang bisa dimasukkan sebagai editor dan reviewer dari jurnal selain Indonesia misalnya ya otomatis orang asing ya katakan kita misalnya jurnal Sociology of Religion kita klik religion ini ya maka Bapak Ibu akan ditampilkan reputasi jurnal ini from 2005 to present ya masih aktif belum discontinue. Nah kita ingin melihat siapa saja orang-orang yang pernah menulis di jurnal itu. Nah, ini kan di sini tidak ada. Nah, kita bisa memanfaatkan ini Bapak Ibu yang side score ini. Side score ini 2019. Nah, di sini yang 2020 sedang berlangsung. Nah, coba diperhatikan di sini. Bapak Ibu nanti dilihat, ini kan ada 26 citation, ada 77 dokumen. Citation dan dokumen. Nah, kita bisa melihat penulis dan artikel yang ditulisnya. Kemudian publish di jurnal ini, Sociology of Religion. Maka kita bisa mengklik ini. Yang dokumen Bapak Ibu, misalnya yang terbaru saja ya. 73 dokumen to date. Nah, kita akan melihat di sini Bapak Ibu. Maka di sini kita akan menemukan itu ada orang namanya Book J. Ferguson, kemudian segala macam. Ini kan orang-orang ini menulis dalam bidang misalnya ini tentang
distinction through religious activism, how capital shape the organizational representational Protestant outreach. Nah, ini dalam Protestan. Nah, kemudian, ini contoh saja. Nah, di sini kan kita sudah bisa melihat Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah bisa melihat. Nah, memang kalau versi free banyak langkahnya. Nah, kalau kita mau mengetahui misalnya ini emailnya apa, Pak Ferguson itu emailnya apa, itu kalau memang jurnalnya bukan open access, memang masih ada beberapa langkah Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari artikel ini ya, mencari artikel ini sampai ketemu DOI-nya Bapak Ibu, DOI. Nah, sampai ketemu DOI-nya ya. Tapi kalau misalnya untuk mencapai DOI ini, Bapak Ibu bisa langsung masuk kepada jurnalnya Sociology of Religion, kemudian dicari edisinya, nanti cari DOI-nya ya, DOI. DOI-nya itu nanti dicari. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu DOI, itu ada yang ini namanya, ini seperti hacker, jadi jadi kalau Bapak Ibu memasukkan DOI di sini, itu nanti semua artikelnya SCHUB ya. Jadi semua artikel itu nanti akan bisa terbuka, meskipun itu diterbitkan oleh jurnal yang tidak open access. Jadi kalau nanti DOI dikopas di sini Bapak Ibu, itu semuanya akan bisa terbuka. Nah, kalau sudah terbuka, nanti Bapak Ibu bisa melihat nama autor, kemudian emailnya. Nah, itu nanti bisa dilanjutkan ya dengan beremail begitu. Jadi itu beberapa cara kalau versi Scopus yang free. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan Science Direct. Ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Science Direct Bapak Ibu. Jadi misalnya jurnal Bapak Ibu tentang apa? Misalnya tentang apa? Nah, di sini bisa Bapak Ibu melihat ya, misalnya education ya. Ya, education. Nanti di sini Bapak Ibu akan ditampilkan ya, education ini sama seperti tadi sebenarnya. Akan menampilkan semua artikel yang pernah dipublish. Ini bisa di shortlist ya. Kalau tahun 2020 saja juga boleh Bapak Ibu. Jadi nanti ini Nah ini misalnya tadi education ya, ini nggak apa-apa lah, ini sekedar contoh, nanti bisa di shortlist mau tahun yang berapa, kemudian Bapak Ibu mau memilih misalnya riset artikel atau review artikel atau encyclopedia book chapter. Nah maksud saya Bapak Ibu nanti akan melihat ada orang-orang, misalnya ada Junian Liu, ada Mark Bray, dia menulis tentang education, berarti orang ini kan mempunyai reputasi di dalam publikasi pendidikan. Maka kalau misalnya dia bisa dihubungi, lah nanti dia bisa kita komunikasikan mau tidak menjadi editor dan seterusnya. Nanti kalau orang ini sudah ada namanya, kita bisa misalnya ya Bapak Ibu memanfaatkan yang tadi di Scopus, misalnya author search ya. Jadi author search itu membantu juga ya Bapak Ibu. Jadi misalnya author last name. Nah, ini misalnya Ibrahim katakanlah ya, ada enggak misalnya Ibrahim, kemudian Ahmad. Kalau misalnya ternyata ada ini ya, ini ternyata ada nama orang ini ya tuh. Nah, ini contohnya ada nama orang University of Malaya, kemudian kita klik saja untuk
mencari tahu tentang Pak Ibrahim. Pak Ibrahim ini mempunyai 187 dokumen, bidangnya nanti bisa dibaca dari sini. Ya, ini mungkin sepertinya bidang bidang teknologi ya. Ya ini. Nah, ini. Nah, ini apa? Sekedar contoh ya. Nah, ini saya akan contohkan. Jadi misalnya ada nama Nurdin Ahmad ya. Oh, ada. Nah, ini misalnya ya, di sini ada Ahmad Ali Nurdin ya. Ahmad Ali Nurdin itu dari West Java, Indonesia, UIN Sunan Gunung Jati, mempunyai 8 dokumen ya. Kemudian ini artikel-artikelnya. Nah, nanti bisa dilihat di sini dia menulis tentang Daulah Islamiyah. Dia menulis tentang information technology in higher education. Dia menulis tentang political thought. Dia menulis tentang Islam dan demokrasi. Dia menulis tentang Quran dan politik. Nah, seterusnya. Nah, maka dari sini kita bisa memposisikan dia sebagai editor atau reviewer yang apakah cocok atau tidak dengan jurnal-jurnal kita. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu yang di Science Direct. Yang di DOAJ juga itu lebih yang DOAJ lebih ini lagi Bapak Ibu, lebih fokus. Jadi kalau kita ingin mencari ya title, abstract, subject, author, nah ini mencari orang di sini, tapi mungkin kalau orang kan susah dikenal ya kalau belum kenal. Tapi kalau kita ingin misalnya title jurnal, misalnya kita ingin mencari tentang higher education ya, pendidikan tinggi. Ada tidak artikel tentang higher education yang pernah terbit di dunia ya? Nah, ini ternyata ada. Nah, dia ditulis oleh ini ya ini. Jadi Journal of Learning Development in Higher Education. Nah, nanti kalau kita akses ke sini, nah itu bisa langsung ditunjukkan oleh jurnal itu. Kalau kita mau berbasis artikel, nah ini maka kita tulis di sini artikelnya, abstraknya, keywordnya bisa kita lihat di sini ya. Title-nya apa? Kalau kita lanjutkan, misalnya contemporary Islam ya. Contemporary Islam, artikel yang terkait dengan itu, misalnya Islam kontemporer, ada tidak? Nah, berarti ternyata ada ini. Jadi ini misalnya moving toward normalized faith political Islam in contemporary Indonesia, itu Alhamdulillah. Nah, ini orang-orang ini tinggal nanti dibuka artikelnya, kalau di open access maka bisa ketahuan Ridho Alhamdi itu. Nah, affiliationnya Ridho Alhamdi ini. Oh, Ridho Alhamdi. Nah, nanti bisa kita telusuri Ridho Alhamdi itu bisa dihubungi lewat mana ya kan, bisa kita cari. Tapi kita sudah tahu bahwa Ridho Alhamdi itu pernah menulis kontemporari Indonesia, berarti dia apa? Nah, ini kan kampusnya sudah jelas, ini bersama dia juga, berarti dia bisa jadikan editor atau reviewer untuk artikel yang ditulis di dalam scope ini ya, Islam kontemporer, politik Islam misalnya. Nah, saya kira itu tadi Bapak Ibu, jadi bisa Scopus, bisa Science Direct, bisa satu lagi ya. Nah, ini sekedar satu lagi, itu Bapak Ibu bisa menggunakan search Crossref. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan search Crossref ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, nah, jadi ini Crossref. Jadi kalau kita nanti katakanlah pandemik ya, kita mau mencari, ini sudah contoh saja ya. Kalau kita ingin mencari misalnya artikel-artikel terkait dengan pandemik ya di jurnal artikel ya, maka kita bisa melakukan seperti yang tadi.
nanti dia akan ketahuan artikel yang sudah ditulis dan oleh siapa. Nah, misalnya reconceptualizing the self phenomenon toward an emic concept of the self. Nah, jadi misalnya ya, nah ini ya, jadi ini artikel yang ada hubungannya. Tinggal nanti apa, misalnya kita mau menulis apa, misalnya mau history boleh, mau yang lain boleh dan sebagainya. Nah, ini sekedar contoh, misalnya kita memanfaatkan apa media-media portal online free access yang bisa kita mencari orang-orang yang mungkin bisa kita ajak menjadi editor ya dan reviewer pada jurnal-jurnal kita untuk meningkatkan reputasi. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Berikutnya nanti silahkan barangkali ada pengalaman yang bisa kita share nanti. Ini ya tadi Scopus, ini apa ini shared cross-reference tadi sudah dicontohkan di OAJ. Tadi saya direct yang tadi belum. Baik, saya kira itu ya pemaparan dari saya. Silahkan jika Bapak Ibu ada pengalaman atau hal-hal lain yang terkait dengan diversifikasi ini, mudah-mudahan bisa berbagi antara sama kita. Begitu Pak Anton, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Irfan yang sudah memaparkan banyak hal, termasuk strategi untuk menjaring baik penulis, editor maupun review. Saya persilahkan Bapak Ibu, seandainya ada yang mau menanya, ini jangan disia-siakan kesempatan ini untuk mendatangkan Pak Irfan, ini juga susah. Ya, ada yang mau bertanya atau merespon, mungkin pengen tahu pengalaman langsung yang dialami James misalnya. Lesson learn apa yang pengen digali lebih dalam? Bu Mardia sepertinya ya. Saya izin bertanya Pak Anton. Ya, silakan Bu Mardia. Ya, melihat pengalaman Pak Irfan sangat banyak sekali. Bagi kami yang pemula, mungkin adalah strateginya sehingga kita bisa untuk masuk ke Scopus yang betul-betul kita tidak berbayar seperti itu, Pak Irfan. Mungkin ada strateginya, karena biasanya tulisan kita itu tertolak seperti itu, walaupun sudah menggunakan tim. Karena ketika kita ingin masuk ke menjadi guru besar itu pasti kan harus scoop-nya itu harus fokus dengan satu divisi, misalnya kami education, pendidikan, seperti itu Pak Irfan. Nah, mungkin ada strateginya supaya kita bisa menulis fokus di satu tulisan yang sifatnya Scopus, seperti itu. Kemudian juga Pak Irfan, terkadang mau mendapatkan reviewer yang bagus itu kan kita harus punya keberanian yang cukup tinggi. Apalah artinya kita yang mungkin dari daerah, yang tidak dikenal, seperti itu. Bagaimana kiatnya memilih orang daripada mencoba meminta yang ini ditolak, dengan akhirnya kan takutnya kita patah semangat. Nah, ingin seperti apa kita supaya berapa yang kita coba? Supaya kita bisa mendapatkan reviewer yang bagus itu. Apalagi di namanya pengelola jurnal itu kita tidak ada dana yang memang dialokasikan oleh universitas, tidak ada. Paling tidak kita ketika orang author mau memasukkan tulisan itu ada berbayar sedikit, itu pun tidak bisa mahal-mahal. Seperti apalah itu Pak Irfan, tolong penjelasannya. Terima kasih Pak Irfan. Langsung Pak Anton ya? Ya. Pada lagi mungkin langsung saja Pak. Oh ya baik. Biar nggak lupa. Terima kasih Bu Mardia. Ya saya dari yang terakhir dulu ya. Ya memang pertama saya sampaikan ya jangan patah semangat gitu ya. Ya saya di Yayan Salatiga ini sekedar cerita saja, menjadi pengelola jurnal sejak tahun pertama di Yayan Salatiga. Jadi sudah terhitung 20 tahun saya mengelola jurnal di Yayan Salatiga. Jadi dosen-dosen muda yang malas-malas saya jitak kepalanya kalau dia malas-malas. Saya bilang gini, saya ini 20 tahun ngurusi jurnal berdarah-darah. Kamu baru 2 tahun sudah minta ABCD. Mau berhenti apa mau lanjut? Saya bilang gitu.
Karena selama 20 tahun itu saya juga tidak berubah hidup saya gitu, Bu Mardia. Itu poin saja, jadi tetap semangat. Nah, yang kedua itu memang ada apa? Ada ini ya, kalau kita bicara secara organisasi mungkin ada apa? Ada timeline, ada roadmap, kemudian ada apa? Ada peta jalan itu. Jadi memang untuk bisa menjadi mudah seperti jurnal-jurnal IJIM misalnya untuk mendapatkan artikel yang berkualitas untuk menjadi mudah itu pun nggak mudah sebenarnya Bu. Sekarang kita masih sulit. Sulit apa? Sulit mencari mana yang paling bagus gitu untuk jurnal Q1 gitu. Sulitnya gitu. Tapi asal publish udah penuh ya. Nah gitu. Jadi memang ada timeline. Jadi kita misalnya Ibu jurnalnya sudah berapa sekarang Ibu jurnalnya? Sinta 4, Pak. Nah, jadi mungkin tahapannya bisa naik dulu ke Sinta 2. Sinta 2 itu nanti tahapnya kan bisa cukup teman-teman nasional yang ada di Indonesia. Ya katakanlah dalam konteks ini orang-orang yang ber-KTP WNI lah udah cukup ya. Nah, nanti kalau itu misalnya sudah cukup baru nanti naik ke yang berikutnya. Dengan cara seperti ini kan ada Pak Mursyid, nanti Pak Mursyid juga bisa cerita tuh, Pak Mursyid kayaknya tuh juga pengalaman tuh bagaimana cara merayu orang. Ya, nanti kalau sudah Sinta 2 itu bisa melangkah kepada tahapan yang berikutnya, misalnya memperkenalkan kami sudah sampai kepada Sinta 2. Sinta 2 adalah jurnal peringkat tertinggi di negeri kami gitu. Sekarang kami sedang berupaya untuk menginternalisasi jurnal. Mohon bantuannya. Ya, kalau memang kita freeze katakanlah menjadi reviewer, tapi mohon maaf ini adalah kerja akademik lillahi ta'ala beramal, tidak ada reviewer kecuali insidental kalau kita pikirkan gitu. Itu yang dilakukan oleh beberapa jurnal YN Salatiga, termasuk jurnal register yang punya Pak Faisal itu Pak Anton kenal itu juga begitu kan, puasa tuh bikin iklan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya katakan Ibu mengatakan apalah di daerah, justru dalam era online ini tidak penting. Jadi meskipun ada di pelosok misalnya Ibu di mana ini? Saya di Palembang, Pak. Oh, di Palembang kan masih ada Jakabaring yang masih agak kota. Iya, ya itu masih bagus gitu. Jadi saya kira daerah atau apa gitu kan juga tidak terlalu menentukan, yang penting memang etos kerjanya. Kan zaman dulu 10 tahun ke belakang siapa sih yang tahu YN Salatiga kan? Dulu loh ya, mohon maaf. Sekarang kan udah tahu semua. Nah, karena apa? Ya karena ada milestone yang bisa kita terapkan. Nah, saya kira kalau misalnya di Palembang mau membuat itu berdasarkan jurnal, saya kira roadmapnya seperti itu Bu. Jadi Sinta 2 nanti dilanjutkan kepada teman berikutnya menjadi internasionalisasi. Ya nanti misalnya ada roadmap ya. Jadi indeksasi yang misalnya ini sekarang ada indeksasi yang sekarang juga mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, itu misalnya indeks Islamicus ya yang punya Brill itu. Coba itu nanti dibuka-buka, indeks Islamicus itu kan menjadi jembatan antara Scopus dengan DOAJ atau Google Scholar. Jadi kalau indeks Islamicus itu sudah terindeks, bisa jadi itu menjadi bagian meskipun tidak jaminan, tapi saya kira lembaga-lembaga pengindeks yang cocok dengan jurnal kita bisa dipacu ya. DOAJ sudah, indeks Islamicus, kemudian ada Atla. Nanti bisa dilihat itu di jurnal IJIM, lembaga pengindeks yang ya katakanlah ya untuk sekedar melihat apa yang sudah dilakukan oleh IJIM dalam hal indeksasi ya secara bertahap. Jadi ketika sebelum terindeks Scopus itu jurnal IJIM itu memang sudah terindeks di lembaga-lembaga menengah semua. DOAJ sudah, indeks Islamicus sudah, ACI. ASEAN sekarang tuh ACI itu kayaknya bubar ya Pak Anton, kok nggak ada programnya lagi, atau karena bahkan katanya bayar. Kemudian ada itu Atla itu ya khusus dunia keagamaan, tapi saya kira itu bagus tapi jarang dikenal. Sekarang itu sudah ada Microsoft Academic, kemudian ada yang lain-lain yang baru-baru. Nah itu juga bisa ditempuh. Jadi memang untuk tahapan sampai kepada orang mau welcome dengan permintaan kita, memang kita perlu meningkatkan reputasi gitu ya. Jadi kalau Ibu Sinta 4 mungkin memaksimalkan diri untuk sampai kepada Sinta 2 dengan kriteria yang bisa digapai, sehingga kalau sudah Sinta 2 sudah aman. Seperti Pak Mursyid itu kayaknya tuh Pak Mursyid harus ngotot ya menjadi jurnal ekspor. Insya Allah nanti tetap ada jalan ya gitu.
Ya, setiap jurnal ada masanya, setiap masa ada jurnalnya gitu ya, adopsi dari itu ya. Ini suatu saat juga akan sampai ya kan. Yang penting kita bisa mau bekerja dengan baik. Yang kedua, soal tadi publikasi ya. Jadi memang sebenarnya ini yang pertama itu kita memang harus mempunyai wawasan luas terkait publikasi. Jadi katakanlah Ibu bidangnya education tadi, Islamic education ya kan. Nah, pertama, Ibu harus out of the box. Jadi jangan berpikir artikel Ibu hanya cocok untuk 5 jurnal PTKI Scopus. Jangan. Jadi Ibu hanya berpikir masuk ke Studi Islamika, ke IJIM, ke JIS, ke apa. Padahal ada ratusan jurnal yang bisa istilahnya mengakomodir menerima artikel Ibu terkait dengan education, meskipun jurnal itu tidak menyebutkan jurnal dalam kategori Islamic Studies atau Religious Studies. Misalnya education umum, itu nggak apa-apa. Tinggal nanti dibaca fokus and scope-nya gitu. Jadi kalau fokus and scope-nya itu sudah masuk dengan artikel kita, itu nanti akan sedikit membantu kita bagaimana menyusun artikel yang cocok untuk jurnal itu ya. Nah, itu kan caranya dengan melakukan penelusuran, memanfaatkan portal Simago ya. Simago. Misalnya ini saya contohkan ya. Nah, ini untuk jurnal. Jadi kalau Ibu ingin mengetahui ini Simago ya. Nah, ini Simago Bapak Ibu. Ibu education misalnya. Education Bu ya, bidangnya. Ya, Pak. Oke. Education. Nah, kita klik saja sini jurnal reg. Nah, nanti di sini kita akan memilih, kita akan mencari jurnal education di dunia. Jurnal education di dunia. Kalau Indonesia kan sudah paham, Indonesia kan sudah 5 tuh nggak usah dicari, sudah paham itu sudah semua. Tanya teman-temannya sudah tahu. Nah, di mana education itu terletak? Kalau kita di Simago itu kan ada subject area. Education itu masuknya di sini, masuknya di social sciences. Social sciences. Nah, kemudian di shortlist lagi ada anthropology, archaeology, communication, cultural studies, demographic development, kemudian ada education ya, Bu. Nah, ada education, ada gender studies. Nah, ini. Jadi ini untuk yang maksud saya kita harus mempunyai wawasan luas terhadap jurnal yang ada di dunia. Ini ya dalam kategori publikasi di internasional. Nah, education. Nah, ini education. Klik saja. Nah, maka dari sini kita sudah langsung ditunjukkan ada 1.401 jurnal terkait education. Nah, silakan dibaca satu-satu, Bu. Nggak tahu berapa minggu tuh bacanya. Nah, maksud saya dibaca kira-kira artikel kita cocok ke yang mana gitu. Misalnya Ibu artikelnya lah ini bagus nih. Contoh jurnalnya berbunyi Internet and Higher Education. Misalnya kita mempunyai artikel tentang bagaimana maksimalisasi penggunaan internet di Islamic Higher Education di masa pandemi COVID-19. Saya kira artikel itu menjadi bagus kalau masuk ke jurnal ini. Ya toh? Kan jurnal ini kalau jurnal yang umum begini, Bu, kalau yang saya amati, jurnal yang umum begini itu justru bisa menerima artikel yang mempunyai persinggungan antara education dengan Islamic, dengan Islamic value atau Islamic karakter dan sebagainya. Jadi kalau ini kita klik aja jurnalnya, kan di sini akan ditunjukkan jurnal ini penerbitnya Elsevier yang punya Scopus. Nah ini Bu, Social Science, Education, and E-Learning. Nah cocok, maka kita buka saja ini homepage-nya. Kita klik homepage-nya, kita klik ya Bapak Ibu. Nah ini jurnal. Nah dicari nih artikel-artikel. Nah ini subjeknya di sini, Guide for Author. Nah di sini ya. Nah ini penting. View, aim, and scope. Silakan diamati jurnal ini, yang ini Bu, yang saya blog ini kira-kira cocok tidak dengan artikel yang sedang akan kita siapkan.
The Internet and Higher Education is quarterly journal devoted to addressing contemporary issues and future development related to online learning, teaching, and administration on the Internet, ya, in post-secondary setting. Nah, saya kira ini kan sangat luas. Nanti kalau Ibu mengambil online learning in Islamic higher education in misalnya Sumatera, Indonesia, lah itu kan bagus. Ya, yang penting dia cocok dengan skopnya. Nah, ini maksud saya ini ikhtiar untuk diterima. Ya, adapun takdir menentukan lain, itu bahasa saya sebenarnya tidak ada artikel yang jelek, yang ada itu adalah artikel yang belum ketemu jodohnya, gitu. Jadi tidak ada laki-laki yang akan menjomblo selamanya, yang ada hanyalah laki-laki yang belum ketemu pasangannya. Maka artikel ditolak di jurnal A, iya masuk ke jurnal B. Fa idza faragta fansab, inna ma'al usri yusron. Nah, saya kira itu Bu Mardia, ya. Nah, sekedar wawasan. Maka silakan Ibu melakukan tracing atau searching di di Simago untuk membuka wawasan bahwa begitu banyak jurnal terkait education yang sungguhnya bisa mengakomodir atau menerima artikel kita. Nah, ini karena ini all region, ya, seluruh dunia. Tapi kalau kita mau shortlist in Asia, misalnya Asiatic region, nggak apa-apa, diklik aja. Maka hanya ada 58, ya, lebih lumayan cara membacanya. Ya kan, nah nanti dari Indonesia ada berapa, ini ada benderanya Ibu, dibaca saja. Oh, ini ada jurnal matematik, jurnal IPA UNES, ya, ini ada benderanya, ini dicari saja. Nah, ini Malaysia. Nah, ini. Jadi bahasa saya masa sih Bu, ya, dari 58 jurnal ini kok nggak ada yang berminat dengan artikel kita, kayaknya mustahil dah. Pasti ada yang berminat. Memang perlu upaya, ya kan, masuk ke kandang singa, ditolak, keluar, masuk ke kandang yang lain. Nah, gitu. Nah, mungkin begitu Bu Mardia. Jadi tinggal, jadi memang masalahnya itu, kita menjodohkan artikel kita dengan jurnal itu kadang juga itu yang menjadi upaya, ya. Maka riset-riset di kita karena waktu terbatas itu memang perlu ada pengendapan supaya bisa langsung, supaya publish itu caranya itu diendapkan dengan mengamati ini, kemudian ditambah literatur review, kemudian mungkin ada misalnya modifikasi data dan lain sebagainya supaya bisa cocok dengan fokus and scope jurnal yang menjadi target itu. Saya kira itu Bu Mardia, ya. Terima kasih, tetap semangat dan sukses jika mengajukan guru besar. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Mardia, Pak Irfan. Ada dari Edumatika tadi sempat tunjuk tangan. Saya persilakan dari YIN Kerinci ini. Oh iya, silakan. Iya, terima kasih Pak. Saya An Putra dari Edumatika yang Kerinci. Kami Edumatika sudah Sinta 4, diharapkan nanti bisa meningkat lagi. Ada yang perlu kami tanyakan, Pak. Tadi pembahasannya misalnya tentang persebaran editor dan reviewer dari berbagai negara. Kami sudah mengupayakan itu, beberapa sudah kami tambahkan dan ada juga yang sudah ditugaskan. Nah, dalam berikutnya artikel dari luar negeri gitu, yang dari negara yang berbeda tadi. Kalau reviewer kan kita menawarkan mereka mau atau tidak, biasanya ada yang menangkapi bisa, mau gitu, tinggal ditampilkan saja di website, kemudian diberikan tugas khususnya. Nah, kendalanya artikel, karena kalau katakanlah sebagai reviewer atau editorial board, mereka sepertinya tidak terlalu memandang jurnal ini sudah reputasinya seperti apa dan lain-lain, mereka oke-oke saja. Tapi ketika memasukkan artikel, sepertinya mereka berpikir lagi kan, jurnal ini
layak enggak untuk mereka. Apalagi kita cari, misalnya mencari author itu yang sudah punya publikasi di Scopus dan lain-lain, sementara jurnal kita belum bahkan Scopus itu. Jadi bagaimana ya Pak triknya itu supaya ada artikel dari luar? Ataukah artikel dari luar itu tidak perlu kita memandang apakah ini penulisnya sudah bermutasi atau apa, yang jelas dia dari luar, meskipun itu misalnya mahasiswa itu atau bagaimana? Saya kira itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Aan. Oh, Pak Aan ya. Saya kira betul Pak Aan. Tadi jawabannya ada yang mirip dengan Bu Mardia. Jadi memang kita kalau bagi saya kita perlu juga namanya berkaca gitu ya. Kaca ini terkait dengan roadmap dan juga peta jalan tadi gitu. Ya. Jadi kalau memang kita Sinta 4 ya kan, itu ya artinya bukan berarti kita merendahkan diri kita sendiri, bukan ya, bukan. Kita memang perlu apa namanya ya sedikit berkompromi, bukan menurunkan kualitas, berkompromi. Saya kira betul yang disampaikan oleh Pak An tadi. Jadi apa namanya targetnya itu yang penting ada dari luar negeri, afiliasinya kemudian kelihatan, misalnya dari University of Marmara di Turki misalnya, meskipun dia sesungguhnya WNI itu nggak masalah. Dulu IJIM itu ketika belum akreditasi itu saya minta artikel itu sampai dibilang gini dan saya jawab saja. Nah, akreditasi belum, saya jawab. Kamu adalah teman saya waktu di pesantren, karena saya dulu pesantren. Saya minta makalah-makalah kamu yang pernah ditulis ketika kamu sekarang studi di Australia atau di Singapura. Nanti akan saya muat afiliasinya sebagai University of Singapore atau University of New England, karena dia studi di situ gitu dan masih studi di situ kemudian. Nah, kemudian dia tanya akreditasi belum? Justru saya minta tulisan Anda karena Anda pintar. Jadi artikel saya akan akreditasi setelah memuat tulisan Anda. Nanti saya kasih 450.000, tenang saja. Saya gitu kan, karena memang ada anggarannya. Nah, jadi itu salah satu gitu. Jadi memang waktu itu kita sekedar mencari artikel memenuhi diversitas gitu. Adapun kriteria yang lain memang agak sedikit dikemudiankan karena kalau semuanya mau diambil, sementara kondisi kita juga masih banyak dipertimbangkan oleh orang, ya kan, maka kita perlu katakanlah berkompromi gitu Pak. Jadi saya kira betul tidak ada masalah gitu kan. Mungkin ya kita perlu memberikan pemahaman bahwa jurnal kita itu sudah terindeks di lembaga global seperti DOAJ, kemudian sehingga orang-orang di dunia pun akan paham DOAJ itu adalah surganya bagi Indonesia. Berarti Indonesia itu sudah internasional. Nah, Anda sampaikan kita sudah terakreditasi Dikti dan itu sudah sebuah prestasi bagi oleh jurnal di negara kami. Maka gitu. Jadi ya mohon dia mendapatkan itu. Artinya kalau kita terindeks global mungkin bisa. Yang penting si penulis itu paham apa itu DOAJ, apa itu misalnya Crossref, apa itu udah DOI gitu. Kadang orang-orang juga nggak paham DOI itu apa. DOI itu kan digital object identifier yang diberikan oleh Crossref sebagai nomor unik bagi setiap artikel, dan itu bisa diakses seluruh dunia gitu. Nah, itu saya kira gitu Pak An. Jadi memang ada beberapa yang perlu dilakukan ya dalam hal ini, misalnya melakukan kompromi, bukan berarti menurunkan kualitas, tergantung dengan cinta kita. Maka kalau kita mempunyai peta jalan atau roadmap itu tahun sekian menjadi Sinta 2, lah saya kira upaya itu sampai situlah. Nanti kalau situ kan promosinya semakin gencar lagi. Kalau sudah Sinta 2 itu minimal artikel itu ya nggak begitu terlalu ngemis-ngemis ya gitu. Walaupun juga nggak semua artikel itu juga bagus. Jadi memang di tahap bawah itu kita perlu mengedukasi autor ya, bagaimana menulis artikel yang baik sehingga editor itu bisa dimanjakan dengan artikel yang masuk. Kadang editor itu lebih capek daripada penulisnya gitu kan. Mengapa lebih capek? Karena jurnal harus terbit, tulisan yang ada hanya segitu-gitunya,
Kalau ditolak ya nggak tahu itu jurnal kita. Nah maka itu lebih capek daripada autor kan biasanya gitu ya Pak An. Saya kira itu bagian daripada perjuangan ya, dan saya ya mengalami ya kan. Dulu tahun 2009 sampai 2010 itu jurnal di N-Salatiga itu redaksi A ya, redaksi B jurnal Fakultas Syariah. Kemudian tahun 2014 jurnal IJIM itu redaksi A. Nah, saya menolak pada dua jurnal itu kan katakanlah golden age jurnal YN Salatiga itu. Wah, dulu jurnal itu banyak sekali artikel yang masuk karena itu zaman itu belum ada Arjuna, masih paper based akreditasinya. Katanya cuma B tapi diburu oleh beberapa profesor ya kan. Kemudian profesor saya publish artikelnya, alhamdulillah beliau dikukuhkan, tapi saya juga nggak diundang ke pengukuhannya. tapi nggak masalah, itu yang cerita ya. Jadi nggak usah berharap diundang ke pengukuhan. Ya saya hari ini tahu siapa profesor yang karena jurnal IJIM dan karena jurnal di Salatiga itu jadi profesor. Saya tahu, sih punya datanya. Tapi saya nggak pernah diundang tuh oleh mereka, nggak apa-apa. Tapi itulah bukannya berkahnya pengelola jurnal. Jadi ya itu nanti memang perlu seimbangkan. Jadi perlu juga kita tetap semangat sehingga tidak lupa publikasi meskipun sangat berat ya. Karena banyak orang yang memilih dari gitu saya mendingan menjadi author saja. Terus lektor kepala, guru besar, bikin buku, ya itu boleh, itu pilihan gitu. Tapi ketika kita memilih sebagai blended man, mantan itu orang yang campuran antara editor dan author, saya kira itu luar biasa, ya kan? Itu orang-orang langka, perlu direstorasi kalau Mas Surya Paloh mantan dari Aceh. Ya, saya kira itu ya Pak An, tetap semangat intinya. Baik. Saya kira itu. Baik, ya terima kasih Pak An dan Pak Irfan ya. Ada yang lain yang mau melanjutkan lagi? Bu Eka ya? Ya. Eka, Jurnal Fitrah dari YIN Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam jumpa kembali. Selamat jumpa kembali nih Pak Irfan. Oh iya, kita pernah ketemu ya? Pernah ketemu waktu di Jakarta, waktu sebelum corona ini. Oh iya. Iya, pelatihan. Ini Pak, terkait dengan diversitas reviewer tadi kan. Kami waktu ada kegiatan workshop kemarin bersama Pak Mahrus juga kan, diversitas itu juga yang dipermasalahkan. Reviewer kami adanya hanya dari Indonesia, kemudian bagaimana mungkin bisa meningkatkan. Kami sudah mencoba seperti yang Pak Irfan sampaikan tadi, mencari desain direct, mencari di DOAJ, kemudian kita masukkan 72 permintaan kepada para reviewer untuk menjadi reviewer kita. Dari 72 itu yang membalas hanya 13 Pak Irfan. Yang membalas 13, 4 menolak, 9 bersedia menjadi reviewer kita. Nah, itu baru kita masukkan itu di Desember ini, insya Allah tentu mereka sudah bekerja sesuai dengan ininya. Cuman masalahnya kami ingin bertanya nih ke Pak Irfan yang punya pengalaman untuk itu. Bagaimana nih? Kadang email mereka tuh nggak aktif sama sekali Pak. Kita kirim nggak berbalas atau kayak mana, mau hubungi kontak juga nggak ada gitu. Karena bagaimana mensiasati hal-hal yang seperti ini Pak? Mungkin ada masukannya buat kita gitu kan. Mohon kita juga ingin seperti Pak Irfan mengelola jurnal kemudian berhasil menghasilkan guru-guru besar gitu kan. Nah, apa langkah untuk mengejar itu kembali? Yang banyak menjawab justru yang ada menjawab di bagian hukum dan pendidikan. Sementara kita ada skop kita ada ekonomi, ada sejarah Islam. Nah, itu Kak, mungkin kami butuh masukan dari Bapak. Nah, dari 72 yang menjawab hanya 13 kayaknya sedikit sekali. Baik. Itu mungkin Pak kendala kami. Tak sarannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Eka. Saya ingin menjawab dengan epistemologi husnudon ya. Jadi dan bersyukur, saya kira sudah bagus 73 undangan yang dijawab 13.
Berarti kalau mau mendapat jawaban 50 ya dilipat gandakan saja suratnya. 73 dikali berapa gitu. Nah, saya kira memang memang begitu ya, saya menanggapi yang itu tadi ya. Nah, memang saya kira itu sudah suatu keberhasilan kalau sudah ada yang menjawab begitu kan. Nah, nanti ke depannya tinggal kita merawat mereka gitu. Saya udah tahu ini mereka itu mau dirawat atau memang kita yang nggak mau merawat. Nah, saya ini benar perlu juga pertanyaan. Jadi merawat mereka ini memang perlu sinergi antara pengelola jurnal dan juga pimpinan di fakultas atau di sarjana atau direktorat. Jadi supaya mereka itu bisa dirawat. Dirawat dengan cara apalah? Misalnya kalau webinar ya diundang gitu kan. Diundang webinar gitu. Yang diundang jangan cuma yang populer di mana-mana, tapi ya di luar kita diundang gitu kan. Webinar, jadi sebagai bentuk daripada menjaga silaturahim. Nah, kami jurnal IJIM itu meskipun ada nama-nama itu memang kita selalu menjaga. Jadi misalnya kita selalu keep in touch dengan mereka itu. Kalau mereka misalnya, jadi pernah ya ada Claudia Derik dari Jerman itu sekarang masih berhubungan juga. Dia kalau ke Indonesia selalu kita culik gitu biar datang ke Salatiga. Walaupun isinya cuma FGD dengan kita dengan dosen-dosen, kemudian pulangnya kita kasih oleh eksemplar IJIM, kemudian ya kita ganti tiket, mereka itu udah senang gitu. Nah, maka itu kalau pengalaman ya orang-orang internasional. Jadi kadang kita itu IJIM juga kadang jarang mengundang secara langsung, tapi kita mengetahui dinamika mereka. Oh, ada sedang di sini lagi kita ke sini. Kemudian kalau memang memungkinkan gitu. Nah, adapun secara komunikasi masih terus berjalan gitu. Nah, kemudian ya memang kalau email tidak ada gitu ya ini juga pekerjaan. Apakah emailnya itu bisa jalan atau tidak, ya kan? Nah, untuk keperluan jurnal, ya kita harus, ya kalau saya solusinya, kita harus membuat email oleh kita, tapi untuk mereka gitu. Jadi mereka bisa jalan gitu. Nah, kan reviewer itu ada yang generasi kolonial, ada generasi milenial, ya kan? Kalau kayak Pak Anton kan itu milenial, jadi disuruh apapun paham. Pak Anton reviewer upload di sini itu udah paham di OJS. Tapi kan kalau yang kolonial itu yang penting dia tahu mereview, ya kita minta nanti kita login as, log out gitu ya nanti kalau di pengelolaannya. Jadi memang itu Bu. Jadi nggak usah dipaksakan, katakanlah mereka harus menjawab email kita selama mereka bisa kita komunikasikan dengan salah satu medsos misalnya atau telepon, saya kira itu sudah sangat baik. Nah, urusannya nanti saya akan kirim lewat foto WA, ya sudah kita terima. Nanti urusan di OJS kita yang membuatkan. Yang penting dokumennya resmi dari si reviewer itu, gitu ya. Nah, gitu. Kalau saya sih. Satu lagi, Bapak kan udah pengalaman. Kami baru ini. Bagaimana model? Apakah reviewer luar negeri itu dibayar dan bagaimana pembayarannya itu belum sempat kita bicarakan. Oh iya, baik. Tadi kembali ke belakang, jurnal IJIM itu tidak membayar reviewer secara rutin, karena mereka sudah paham di dalam dunia mereka. Jadi orang-orang mereka itu yang kami undang itu sudah paham sekali bahwa sebagai reviewer itu memang tidak mendapatkan itu. Nah, tidak mendapatkan itu, tetapi kami mempunyai cara untuk merawat mereka itu tadi. Nah, jadi ketika merawat mereka, jadi momentum-momentum yang memungkinkan kami bertemu dengan mereka itu kita manfaatkan sehingga mereka bisa bertemu dengan kami. Ya, sekedar mengganti tiket, kemudian memberi hadiah gitu kan. Nah, itu. Jadi itu. Nah, yang kami bayar itu, yang kami bayar karena ada lain itu misalnya aspek lain. Jadi misalnya proofreader bahasa itu kan dia profesional bekerjanya, itu kita bayar.
Makanya jurnal izin tuh membayar. Kalau artikel diterima itu sudah kita sidangkan diterima, maka kita akan mengirim surat membayar 3 juta IDR. Hanya 3 juta loh jurnal izin itu ya. Karena murah, maka yang daftar banyak gitu, sampai 250 setiap edisinya. Saya juga bingung. Coba kalau misalnya IDR-nya 15 juta, mungkin nggak ada yang daftar ke jurnal izin, ya kan, karena mahal. Gitu. Jadi hanya 3 juta, itu di web lengkap, Bu. Jadi itu ya, jadi editor izin itu seperti saya dan teman-teman itu juga nggak dibayar kecuali oleh SBU 450 potong pajak kalau golongan 4 gitu ya. Nah terus ada fasilitas ya insidental kadang-kadang dapat hibah ya kan, kita pakai jalan-jalan gitu. Ya diantaranya diundang sama Pak Anton itu kan bagian daripada yang beyond izin. Nanti lah itu sih artinya gitu Bu. Jadi memang tidak terlalu misalnya karena saya sudah paham, saya ini sekedar saya pernah iseng gitu kan, karena saya juga udah nggak begitu ingat gitu. Saya mengecek nama saya itu di online jurnal yang ada di Indonesia, itu nama saya itu ada di 20 jurnal sebagai reviewer dan editor. 20 jurnal Bu, bayangkan. Nanti bisa dicek, nanti saya kasih link-linknya. Saya udah lupa apakah mereka dulu pamit dulu atau tidak pamit, saya nggak tahu, lupa. Pokoknya tapi saya ikhlas saja. Yang penting mereka maju gitu. Nah, dari yang 20 itu memang ada, ini bahasa saya, ada yang merawat, ada yang tidak merawat gitu maksud saya. Gitu. Tapi saya maklum. Jadi misalnya merawat itu contohnya gini. Berkomunikasi walaupun Pak Irfan apa kabar gitu. Bagaimana kalau kami kirim naskah artikel untuk direview? Oh ya siap. Dan banyak-banyak ya, satu aja. Soalnya ini yang lain juga masih ngantri gitu. Nah terus setelah itu mengirim sertifikat. Kemudian saya kira nggak masalah. Saya sudah senang gitu kan. Kemudian setelah itu ada yang HP saya bergetar kring gitu. SMS gitu loh Pak Anton. Kemudian ada apa ya? Pak Irfan baru saja kami transfer. Oh iya terima kasih. Nggak tahu berapa nggak saya lihat karena sibuk saya untuk mengecek rekening. Nah itu sih. Tapi dari 20 itu memang saya artinya gini. Jadi dari jurnal-jurnal itu kan ada yang komunikasi, ada yang tidak. Tapi saya tidak pernah kemudian membuat petisi misalnya bikin mohon menarik nama saya di jurnal Anda karena jurnal Anda tidak merawat saya tidak pernah gitu. Nah ini saja di situ, barangkali keberadaan saya itu bermanfaat, suatu saat mungkin dia paham saya juga nggak begitu banyak waktu untuk mereview banyak-banyak, mungkin ya ada jurnal yang memang ngirimnya setahun sekali, jadi tahun ini review, tahun besok tidak, ngasih lagi, tapi nama saya masih ada di situ. Nah itu pengalaman sebagai reviewer ya, mungkin juga reviewer yang lain juga seperti itu Bu. Nah kalau saya karena biasa bergaul dengan OJS, jadi semua saya jalankan by OJS. Atau kecuali saya darurat, saya langsung kirim WA, nanti dia yang memasukkan gitu. Itu. Tapi sebagai pengelola, saya juga melakukan kegiatan yang tadi saya sebut oleh Ibu tadi ya. Banyak penulis yang disuruh revisi sudah kirim email itu nggak dibaca. Saya ini sekarang juga lagi untuk jurnal yang lain ya, itu artikel kok nggak mau direvisi, kemudian WA-nya juga nggak aktif, padahal sudah dibaca, ini orangnya mau terbit atau tidak gitu kan. Nah saya kira itu ya bagian daripada lika-liku pengelola jurnal lah Bu ya. Jangan ya mungkin saat ini jurnal izin sudah tidak ada masalah karena sekarang sudah tidak ada artikel, tidak penulis yang diizin itu menarik karena sudah dimuat misalnya. Kalau jurnal ini sudah ada. Sudah kita kasih email dimuat, dia malah menarik. Karena apa? Karena revisinya susah, kayak gitu. Ya sudah, kalau izin sih nggak ada. Dia akan mengatakan siap merevisi 1 bulan, jadi langsung kirim balik. Ya, karena kan terindeks 1, jadi saya semangat. Permasalahan dia mau dibantu oleh asistennya atau apa ya nggak penting. Yang penting ketika dibaca sudah bagus, gitu. Kita publish, kemudian ya selamat ya dengan biaya APC 3 juta IDR itu. Gitu ya Bu Eka. Ya, sudah Bu Eka ya, sudah terjawab setidaknya ya. Dan terima kasih Bu Eka. Saya rasa juga apa yang ditanyakan Bu Eka itu banyak juga dipahami oleh kita ya. Dan ini Pak Irfan, mungkin sebelum
10.30. Saya rasa lesson learn ini juga penting untuk kita gali lagi dari pengalaman IJIMS khususnya Pak Irfan. Kira-kira problem apa yang paling selama ini sering dihadapi dan bagaimana IJIMS itu mengatasi itu? Jadi kita kan sering sekali begini Pak Irfan. Kita sering kali berhadapan dengan sesuatu yang sudah sempurna ya. Kita melihat wah ini sudah begini. Cuman mungkin ada kerikil-kerikil yang dalam perjalanan itu orang nggak tahu gitu. Apa kesulitannya, apa ininya, nah bagaimana mengatasi ini, saya rasa dari IJIMS juga penting, paling tidak menyemangati kita. Bisa jadi setelah mendengar pemaparan Pak Irfan, oh ternyata kami juga menghadapi seperti itu. Nah bagaimana mengatasi itu, nah ini yang mungkin juga penting untuk disampaikan. Silakan Pak. Ya, berarti ini saya kembali ke 3 tahun dulu ya, tahun 2011 sampai 2014 ya. Ketika IJIM baru terbit, karena tahun 2014 IJIM sudah terakreditasi A ya. Jadi setelah A ini itu pekerjaan sudah tinggal kipas-kipas. Ya. Tapi mungkin saya cerita yang 3 tahun ya. Ya memang saya kira gini, waktu itu kita memang mempunyai roadmap. Waktu kita rapat itu kita akan menerbitkan jurnal internasional meskipun baru rapat maka jurnal kita menggunakan bahasa PBB dan ditulis oleh dari berbagai macam negara. Dan waktu itu pun saya belum begitu paham what is Scopus, itu juga nggak paham, tapi Pak Zakiuddin sebagai editor-in-chief begitu ngomongnya, kita sama-sama belajar sebenarnya. Nah, maka tidak semua orang bisa masuk, dan waktu itu memang ya tidak semua orang juga mau uang jurnal baru-baru. Maka edisi 1 sampai edisi 6 itu semua kami lakukan dengan memohon artikel. Dan ini saya kira yang paling sulit, karena artikelnya itu dibatasi. Saya dan teman-teman lain itu tidak boleh meminta ke semua orang, maka saya dibatasi, Pak Irfan harus mencari artikel yang afiliasinya Australia, edisi 1. Edisi 2 Pak Irfan itu harus mencari artikel yang asosiasinya Mesir gitu. Nah saya kan ya harus jalan, maka ya itu tadi cara termudah saya menghubungi rekan-rekan saya yang sedang berada di negara-negara itu. Nah, yang ada di negara itu, nah kemudian ya jawabannya itu ya jelas. Apakah sudah terakreditasi? Ya jawaban saya jelas belum. Nah, saya itu mau membuat jurnal berkualitas bagus, maka saya hanya meminta artikel yang bagus setelah saya mengetahui orangnya gitu. Dan itu memang tidak mudah mendapatkan artikel ya, bahkan saya juga harus menagih terus gitu. Akhirnya suatu saat saya mengatakan, ya sudah, pokoknya artikel apa saja yang penting pakai bahasa Inggris, dan itu pernah Anda tulis ketika di Australia, nanti akan saya kasih nama Anda di bawahnya itu University of New England. Kebetulan dia dari New England di Australia, teman saya itu. Ya sudah, akhirnya dia ngasih tulisan tentang ya pokoknya sesuai lah dengan cukup jurnal IJIM. Nah gitu. Nah itu berjalan sampai dengan edisi 6. Maka setiap edisi itu saya mempunyai, jadi saya 4 edisi itu saya mencari dapat artikel Australia 1, Amerika 1, Mesir 2 gitu. Jadi untuk 4 edisi. Maka sampai edisi 6 itu jurnal IJIM selalu menerbitkan artikel lebih dari 1 negara meskipun mayoritas Indonesia gitu. Nah, itu. Nah, proses di situ yang tadi kata Pak Anton itu memang butuh perjuangan. Saya harus menerima, kemudian harus mengedit sendiri, ya kan. Kemudian melayout. Nah, meskipun kalau sudah tahapan akhir sudah ada layouter di pihak ketiga yang mitra yang lebih ahli. Nah, saya kira itu. Jadi sampai edisi ke-6 itu masih seperti itu ya. Saya kira itu berjalan. Jadi setiap edisi itu saya menjadi artikel hunter, jadi pemburu artikel gitu. Nah, saya waktu itu mencari orang-orang yang kalau ditagih itu enggak marah, maka saya cari orang yang ya, teman-teman saya sendiri gitu kan. Artinya sudah tidak ada jarak gitu kan. Jadi kalau saya jawab juga bisa sembari guyon-guyon, tapi sebenarnya tidak guyon gitu. Ya, maka selama 4 tahun itu
masing-masing itu. Nanti Profesor Zaki mempunyai kolega dari negara lain, kemudian juga ada yang teman saya mempunyai kolega di Irak yang kita minta. Maka artikel kita pernah menulis artikel dari Irak pada waktu edisi awal-awal. India juga pernah. Ya, jadi memang pakai timeline itu tadi. Karena ini untuk memenuhi kriteria internasional. Jadi untuk setiap edisi itu ada artikel yang sifatnya regular ya, silakan orang submit lewat OJS, tapi ada yang sifatnya invitation, jadi undangan gitu. Ya undangan dalam arti minta gitu kan, minta artikel kepada orang yang memang ingin kita publish artikelnya. Nah, saya kira itu Pak Anton. Untuk bayaran ya mereka juga saya pahamkan tidak banyak. Bahkan teman saya itu silakan kirim ke rekening istri saya. Karena saya di Indonesia, saya sedang di Mesir gitu kalau teman saya. Sudah kirim gitu, hanya 450.000 lah. Tapi dia nulis dengan bahasa Arab, kemudian tulisannya bagus. Nah, beliau sekarang sudah pulang. Itu tahun-tahun 2011 sampai 2014. Jadi memang apa yang dialami oleh Bu Eka, kemudian Bu yang lain sebagainya itu memang terjadi gitu. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya zaman dulu dengan zaman sekarang. Mungkin dulu kan masih agak sedikit ya, sekarang mungkin agak banyak. Tapi siapa cepat saya kira siapa dapat. Nah, gitu. Ya. Terima kasih Pak Anton, teman-teman semua, dan kira itu terima kasih atas percayaan yang diberikan kepada saya oleh panitia, khususnya Pak Anton. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat kita semua, tetap produktif di tengah protokol kesehatan yang ketat. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.